Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Artan Purwo bersama saya Artan. Di video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara untuk merakit sebuah komputer, dan di video saya sebelumnya sudah saya bahas apa saja yang kita butuhkan untuk merakit sebuah komputer. Yang pertama kali yang kita siapkan adalah motherboard. Kita buka penutup soket prosesornya dengan cara menekan, kemudian diangkat seperti ini. Kemudian jika kita perhatikan di sini ada titik putih bulat, itu sebagai penanda. Terus di bagian prosesor juga ada segitiga di bagian ujungnya. Nah, kita tempatkan prosesornya di soket prosesor dengan cara seperti ini. Jadi ujung dari prosesor dan soket itu bertemu. Kemudian di sini juga ada lengkungan, itu sebagai pengait agar prosesornya itu tidak geser ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya tutup penutupnya dengan cara ditekan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang fan prosesor atau kipas prosesornya. Tapi sebelumnya kita berikan sedikit pasta prosesor di bagian tengah seperti ini. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Tekan terlebih dahulu agar pengaitnya masuk ke dalam lubang di motherboard. Kemudian bisa kita kencangkan dengan menggunakan obeng yang bagian minus ya, atau teman-teman bisa menggunakan tangan ya. Pastikan di 4 sudut itu kencang dan kipas prosesornya tidak goyang. Selanjutnya kita pasangkan pin pada kabel kipas prosesor dengan cara seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita pasangkan RAM atau memori. Di sini bisa dilihat di bagian tempatnya ini ada pembatasnya. Di RAM-nya juga bisa dilihat di situ ada pembatas. Jadi di kanan dan kiri ini DDR3, di kanan dan di kiri itu panjangnya beda. Kemudian kita sesuaikan dengan tempatnya dengan cara seperti ini. Kemudian tekan di bagian kedua ujung sampai penguncinya itu otomatis. Ya, selanjutnya kita pasangkan bagian front panel pada casing. Nah, di situ terlihat pada bagian USB dan di motherboard itu juga terlihat pinnya ada yang 01 seperti itu di bagian ujung. Kita sesuaikan untuk penempatannya seperti ini. Kita tekan saja seperti itu. Kemudian kita pasangkan pin audio. Di sini juga ada pembatasnya, berbeda dengan USB ya. Di situ ada tulisan jack audio, J out. Nah, di sini juga kita sesuaikan saja yang bagian yang kosong mana, kemudian tekan seperti itu.
Selanjutnya adalah pemasangan front panel. Di bagian front panel ada 3 macam kabel. Yang pertama adalah power switch. Nah, ini kabel ini yang kita gunakan untuk menyalakan komputer. Ya, kemudian yang kedua kita pasangkan bagian HDD LED. Ini untuk indikator kinerja hard disk. Kita pasangkan di samping dari power switch. Kemudian yang terakhir adalah reset switch. Nah, ini untuk merestart komputer. Kita pasangkan di bawah dari power switch. Nah, seperti itu. Jika sudah, sekarang sebelum kita masukkan motherboard ke dalam casing, kita masukkan dulu komponen yang paling besar di sini, yaitu adalah power supply. Nah, kita pasangkan dengan cara seperti ini. Nah, di sini disesuaikan saja tempat dari bautnya. Kemudian kita siapkan baut power supply. Ya, kita pasangkan terlebih dahulu menggunakan tangan. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan obeng. Ya, jika sudah kencang, ya, selanjutnya kita pasangkan motherboardnya ke dalam casing. Kita masukkan dengan perlahan, kemudian kita paskan dengan back panelnya dengan cara seperti ini. Jika sudah masuk ke dalam back panel, selanjutnya adalah kita kencangkan motherboard dengan casing. Kita siapkan dulu baut motherboardnya. Ya, kita kencangkan seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel power supply. Nah, kita siapkan dulu yang 24 pin. Ini adalah kabel power untuk motherboard. Nah, kita lihat di sini ada penguncinya, dan di motherboard juga ada pengunci. Jadi kita sesuaikan seperti ini. Kita tekan ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kabel 4 pin. Nah, di sini ada penguncinya juga. Kita pasangkan ke dalam. Hasilnya adalah pemasangan hard disk. Kita letakkan pada tempatnya seperti ini. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan baut hard disk. Selanjutnya kita pasangkan kabel SATA ke dalam hard disk.
dan kita sambungkan ke motherboard. Ini tujuannya ketika komputer kita nyalakan, itu sistem akan membaca adanya hard disk. Kemudian kita pasangkan kabel powernya seperti ini. Selanjutnya adalah ini kita rapikan, bisa menggunakan tali tis agar lebih rapi. Sekarang kita cek komputer ini nyala atau tidak dengan cara memasang kabel VGA. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Setelah kita nyalakan, tekan tombol del pada keyboard untuk menampilkan BIOS. Nah, seperti itu. Berarti komputer ini sudah menyala atau normal. Jadi tinggal kita install saja operating sistemnya. Nah, selanjutnya adalah kita tutup casing dengan menggunakan baut casing. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Ya, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.